Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat alamat di Jepang yang panjang banget? Seperti Tokyo-to, Shibuyaku, Jingumae, 1 chome, 5 ban, 10 go, lalu kalian bertanya dalam hati, sebenarnya ini apa sih? Atau mungkin kalian pernah nonton anime, drama Jepang, atau membuka Google Maps, lalu bingung karena ada istilah prefektur, ada ku, ada shi, ada machi, dan ada chome. Semua istilah ini sering muncul, tapi tidak semua orang benar-benar paham artinya. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap dan sederhana tentang struktur wilayah di Jepang, mulai dari tingkat negara, lalu turun ke prefektur, kota, distrik, sampai ke sistem alamat rumah. Setelah menonton atau mendengarkan penjelasan ini, diharapkan kalian tidak akan bingung lagi membaca alamat di Jepang, dan akan lebih memahami bagaimana sistem pemerintahan wilayah di negara tersebut. Kita mulai dari tingkat yang paling besar, yaitu Jepang sebagai sebuah negara. Jepang adalah negara yang terletak di Asia Timur. Nama resmi Jepang dalam bahasa Jepang adalah Nihon atau Nippon, yang ditulis dengan kanji Nihon, yang berarti asal matahari. Karena itu, Jepang sering disebut sebagai negeri matahari terbit. Jepang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Namun, ada 4 pulau utama yang menjadi pusat kehidupan dan pemerintahan, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Setelah tingkat negara, kita masuk ke pembagian wilayah terbesar di dalam Jepang, yaitu prefektur. Di Indonesia, kita mengenal istilah provinsi. Di Jepang, tidak ada istilah provinsi seperti di Indonesia. Sebagai gantinya, Jepang menggunakan sistem yang disebut prefektur. Jumlah prefektur di Jepang ada 47. Prefektur adalah pembagian wilayah administratif terbesar setelah negara. Yang menarik, prefektur di Jepang tidak semuanya menggunakan sebutan yang sama. Ada 4 jenis sebutan prefektur, meskipun secara fungsi dan kedudukan semuanya setara. Jenis yang pertama adalah to, yang berarti metropolitan. Contoh yang paling terkenal adalah Tokyo-to. Tokyo memiliki status khusus sebagai wilayah metropolitan karena perannya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Jepang. Jenis yang kedua adalah do, yang berarti wilayah. Hanya ada satu prefektur dengan sebutan ini, yaitu Hokkaido. Hokkaido memiliki wilayah yang sangat luas dan karakter geografis yang berbeda dibandingkan prefektur lainnya. Jenis yang ketiga adalah fu, yang biasanya digunakan untuk prefektur dengan sejarah sebagai kota besar. Ada 2 prefektur dengan sebutan fu, yaitu Osaka-fu dan Kyoto-fu. Osaka dikenal sebagai pusat ekonomi dan bisnis, sedangkan Kyoto dikenal sebagai kota budaya dan bekas ibu kota Jepang. Jenis yang keempat adalah ken. Ini adalah sebutan yang paling umum dan paling banyak digunakan. Contohnya antara lain Aichi-ken, Kanagawa-ken, Okinawa-ken, Hiroshima-ken, dan Fukuoka-ken. Sebagian besar prefektur di Jepang menggunakan sebutan ken. Setiap prefektur dipimpin oleh seorang gubernur prefektur, yang dalam bahasa Jepang disebut chiji. Gubernur ini dipilih melalui pemilihan dan bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat prefektur. Setelah prefektur, kita turun ke tingkat kota. Di bawah prefektur, terdapat wilayah yang disebut shi, yang berarti kota. Shi ini setara dengan kota di Indonesia. Kota dengan status shi biasanya memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki pemerintahan sendiri. Contoh kota dengan status shi antara lain Yokohama-shi, Nagoya-shi, Sapporo-shi, dan Hiroshima-shi. Kota-kota ini memiliki wali kota dan dewan kota sendiri untuk mengatur urusan pemerintahan lokal. Wali kota dalam bahasa Jepang disebut shicho. Shicho bertanggung jawab atas pelayanan publik, pengelolaan kota, serta kebijakan lokal di wilayah kota tersebut. Untuk kota-kota yang sangat besar, Jepang memiliki sistem pembagian wilayah tambahan, yaitu ku. Ku adalah distrik atau ward yang terdapat di dalam kota besar. Ku ini mirip dengan kecamatan di kota-kota besar di Indonesia. Setiap ku memiliki kantor pemerintahan sendiri dan mengurus berbagai layanan publik di tingkat distrik. Contoh ku di Tokyo antara lain Shibuyaku, Shinjukuku, Minatoku, dan Chiyodaku. Ketika orang mengatakan Shibuya, sebenarnya yang dimaksud adalah salah satu distrik atau ward di wilayah metropolitan Tokyo.
Setiap ku dipimpin oleh kepala ward yang dalam bahasa Jepang disebut kucho. Selain kota besar, di wilayah yang lebih kecil, Jepang juga memiliki sistem yang disebut gun. Gun bisa dianggap mirip dengan kabupaten, tetapi sistem ini hanya berlaku untuk wilayah yang tidak berstatus kota besar. Di dalam gun, terdapat dua jenis wilayah utama, yaitu Machi dan Mura. Machi atau Cho adalah kota kecil atau town. Wilayah ini lebih kecil dibandingkan Shi, tetapi lebih besar dibandingkan desa. Machi dipimpin oleh kepala kota kecil yang disebut Chocho. Mura atau Son adalah desa. Ini adalah wilayah yang lebih kecil dan biasanya berada di daerah pedesaan. Mura dipimpin oleh kepala desa yang disebut Soncho. Di Jepang tidak ada istilah lurah seperti di Indonesia. Sistem pemerintahan lokal di Jepang langsung menggunakan kepala kota, kepala ward, kepala kota kecil, atau kepala desa, tergantung pada jenis wilayahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang bingung, yaitu sistem alamat di Jepang. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan nama jalan sebagai patokan utama, Jepang menggunakan sistem blok wilayah. Karena itu, alamat di Jepang terlihat seperti kode atau koordinat. Ada 3 istilah utama dalam sistem alamat Jepang, yaitu chome, ban, dan go. Chome adalah pembagian wilayah besar di dalam suatu area. Ini bisa dianggap sebagai blok besar. Ban adalah nomor blok di dalam chome. Go adalah nomor bangunan di dalam blok tersebut. Dengan sistem ini, alamat di Jepang tidak selalu mengikuti urutan rumah di sepanjang jalan, melainkan berdasarkan urutan pembangunan atau pembagian blok wilayah. Sebagai contoh, kita lihat alamat berikut. Tokyoto, Shibuyaku, Jingumae 1 Chome, 5 ban, 10 go. Artinya adalah, alamat tersebut berada di Jepang, di prefektur Tokyo, di distrik Shibuya, di wilayah Jingumae, pada blok besar nomor 1, di blok kecil nomor 5, dan di bangunan nomor 10. Dengan memahami sistem ini, kita akan jauh lebih mudah membaca alamat di Jepang, menggunakan Google Maps, mengisi formulir, atau memahami lokasi dalam konteks kehidupan sehari-hari di Jepang. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa struktur wilayah di Jepang sangat teratur dan detail, dimulai dari negara, lalu prefektur, kemudian kota, distrik, kota kecil, desa, hingga sistem blok alamat. Dengan memahami struktur ini, kita tidak hanya menambah wawasan tentang Jepang, tetapi juga akan lebih siap jika suatu saat belajar, bekerja, atau berkunjung ke Jepang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian memahami sistem wilayah di Jepang dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.